Saudara-saudara, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Pada saat ini saya mengajak kita sekalian membaca kitab Ayub 42, ayatnya yang kedua, kelima, dan keenam. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataan, dan dengan menyesal, aku duduk di atas debu dan air. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah suatu kali Anda menggugat seseorang? Mungkin kita tidak pernah berurusan dengan kasus hukum, karena kita tahu kasus hukum selalu ada yang gugat, merasa tidak puas dan kemudian menggugat. Namun saudara, dalam hidup sehari-hari sebetulnya tanpa kita sadari, kadang-kadang kita juga melakukan tindakan menggugat. Misalnya kita protes. Kalau saya sebagai mahasiswa, kadang-kala saya protes. Saya bertanya kepada dosen saya, mengapa dia memberikan nilai yang mungkin tidak memuaskan saya? Saya menganggap seharusnya saya mendapat nilai yang lebih tinggi daripada itu. Saudara, bagaimana dalam hubungannya dengan Allah? Pernahkah kita menggugat Allah? Artinya kita meragukan keputusan-keputusan Allah. Kita merasa bahwa Allah tidak adil. Kita merasa bahwa Allah tidak sungguh-sungguh mempedulikan kita. Saudara, di dalam kehidupan Ayub, kita mengenal Ayub sebagai orang yang saleh. Kita mengenal Ayub sebagai orang yang benar. Ketika dia mengalami bagaimana anak-anaknya mengalami bencana dan Tuhan mengambil anak-anaknya, maka Ayub mengatakan, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalimat itu seringkali kita baca di misa-misa, mau mengingatkan kembali betapa Ayub sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan kitab Ayub, apa yang disampaikan kepada Ayub adalah di awal penderitaan. Tapi ketika penderitaan datang terus-menerus bertubi-tubi dalam kehidupannya, kalau kita membaca, Ayub juga pernah mengeluh. Ayub pernah mengatakan, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Saudara, dengan kata lain, Ayub mengatakan lebih baik aku mati saja. Lebih baik aku tidak mengalami kehidupan. Kalau pada akhirnya aku mengalami penderitaan. Jadi saudara, kalau kita menelaah kitab Ayub, di sana ada luapan iman. Tetapi juga ada keluhan. Atau ada rasa tidak puas, ada keluhan Ayub atas segala sesuatu yang dia hadapi. Dan dalam pasal 42 ini, Ayub di akhir kitabnya sebelum dia mengalami pemulihan dari Allah, Ayub mengaku bahwa sesungguhnya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan gagal bertindak, bahwa Tuhan gagal melakukan segala sesuatu seperti rencana. Ayub mengakui bahwa pemikirannya mungkin tidak sanggup memikirkan segala hal yang Allah lakukan. Karena itu, dia mengakui Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan pada ayat yang kelima, Ayub mengatakan, kalau sebelumnya hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan,
Tetapi justru ketika dia berada dalam penderitaan, dalam pergumulan, dia mengalami saat-saat sulit, dia mengatakan, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dia tidak hanya mendengar tentang Tuhan, tapi dia mengalami Tuhan. Dia melihat sendiri bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyertai dia. Karena itu saudara-saudara, di pasal 42, Ayub mengakui kesalahannya. Dia mengakui bahwa dia pernah mungkin bercakap-cakap atau mengungkapkan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Atau menuduh Tuhan tidak adil. Atau dia menyangkali hari kelahiran. Maka di ayatnya yang ke-6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku tunduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, inilah titik balik dalam kehidupan Ayub. Di mana Ayub yang sebelumnya bergumul, yang kadang-kadang dia berserah, tapi kadang-kadang dia juga mengeluh. Tapi pada pasal 42, Ayub mengatakan, Tuhan, aku akan mencabut semua perkataan. Dengan kata lain, ampuni Tuhan, kalau saya pernah berkata-kata yang tidak tepat tentang Tuhan. Dan dia mengatakan saat ini adalah saat dia akan sungguh-sungguh menyesal. Inilah titik pertobatannya. Inilah saatnya dia diam dalam debu dan abu. Dia menyadari bahwa dia tidak layak, dia lemah. Dan karena itu dia tidak sanggup melakukan apa-apa kecuali dia diam di dalam penyerahan. Dia diam menantikan Tuhan sungguh berkarya dengan sempurna. Saudara-saudara, di tengah pandemi saat ini, sudah berbulan-bulan kita menjalani. Mungkin kita pernah berkeluh kesah. Mungkin kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan seolah diam saja? Mengapa Tuhan seolah bersembunyi? Saudara-saudara, luapan, keluhan, dan kekhawatiran kita mungkin bisa saja tidak menyenangkan. Atau mungkin di tengah pandemi juga kita berada di dalam konflik dengan anggota keluarga karena kita sama-sama khawatir, kita sama-sama panik, kita sama-sama berada dalam situasi yang tidak normal. Tetapi saat ini ketika kita memasuki minggu Advent yang pertama, dan kita bersama-sama mau menyambut kedatangannya, kita bersama-sama mau disadarkan bahwa Kristus sungguh sudah hadir, Kristus sungguh sudah nyata di tengah kita. Maka saudara dan saya diajak, marilah kita bersama menyambut Advent dengan mengakui segala kesalahan kita, menyesali segala perkataan kita yang mungkin tidak menyenangkan Tuhan. Dan marilah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Marilah kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dengan iman kita. Perjamuan kudus yang akan dilakukan di minggu Advent ini, biarlah boleh kita sambut dengan ketulusan, kemurnian hati, dan dengan segala kerinduan yang dalam untuk menyambut kedatangannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh memohon ampun kalau seringkali kami meluapkan emosi kami, kekesalan kami juga terhadap Tuhan, dengan berkata-kata yang mungkin tidak sepatutnya di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami. Tuhan boleh mengampuni kami. Tuhan boleh menyucikan kami. Juga terutama ketika kami mau menyambut perjamuan kudus dalam rangka minggu Advent. Biarlah ya Tuhan, Engkau melayakkan kami. Engkau memampukan kami untuk melihat karya besar-Mu di tengah dunia. Melihat campur tangan Tuhan di tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa.